Shalom teman-teman, damai sejahtera Tuhan beserta dengan kalian semua. Dalam bagian ini kita akan melanjutkan lagi pembahasan terkait dengan kesaksian seorang mualaf yang berasal dari Kepulauan Nias. Dan karena itu seperti biasa sebelum kita berkomentar lebih lanjut, mari sama-sama kita dengarkan apa yang disampaikannya dan nantinya akan kita tanggapi sama-sama. Dulu kalau di kampung saya itu kan mayoritas Kristen semua ya. Jadi cara mereka itu ya menunjukkan ini, oh ini Tuhan sebenarnya. Kalau kamu nggak gereja berarti kamu nggak selamat. Kamu nggak diberkahi Allah Tuhan katanya. Kamu nggak diberkahi sama Tuhan Yesus. Jadi kalau kamu gereja diberkahi, kamu dikasih rezeki. Nah, begitu itu ajaran orang tua. Nah, kemudian kalau kamu nggak gereja, kamu nggak pinter nanti kalau sekolah katanya gitu. Makanya makin kekeh saya. Oh berarti ini yang sebenarnya. Ini Tuhan sebenarnya. Saya nggak tahu kalau Kristen itu menyesatkan gitu. Padahal menyesatkan. Kenapa kita sembah salib? Ya kan? Kan salib itu udah tahu itu musyriknya itu. Saya nggak tahu dulunya itu. Tapi karena arahan orang tua, saya ikuti terpaksa. Tapi setelah itu saya masuk Islam, ya itu saya nggak mau tahu lagi itu kayu itu sama begitu. Semenjak udah Islam, ya saya kekeh sama Allah satu, yaitu Rasul, para nabi-nabinya, percaya di situ. Percaya kepada Ismail, Ishak gitu, Ibrahim, ya kan? Kalau di Kristen nggak ada itu, nggak percaya itu. Siapa itu? Yang penting yang satu aja itu, yaitu Tuhan Yesus. Kalau satu ya satu katanya gitu. Lah makanya saya kekeh, oh berarti kalau Tuhan itu ini ya orang ya. Jadi semenjak saya belajar di Islam, kenyataannya beda jauh sebenarnya. Nah teman-teman sekalian, itulah yang pernah disampaikan oleh Periuskia yang sekarang sudah menjadi mualaf ini. Dan bagi teman-teman yang sudah menonton video-video sebelumnya, saya pernah menyampaikan bahwa sebenarnya beliau ini selama SMA adalah teman saya, tetapi sekarang kami menempuh jalan yang berbeda. Sekarang dia sudah menjadi mualaf dan setelah lulus SMA saya belajar teologi. Nah karena itu pada kesempatan yang baik ini saya hanya mau menyampaikan kepada Anda Periuskia, dan saya berharap ini Anda tonton. Mengapa Anda berbohong? Anda tahu dengan sangat baik bahwa selama Anda berada di Kepulauan Nias, selama Anda mengikuti peribadatan di Kepulauan Nias, tidak ada satu bagian di dalam liturgi peribadatan yang melakukan penyembahan terhadap salib. Jadi kalau Anda sudah mendapatkan hidayah, ya sekarang sudah menjadi mualaf, bagi saya secara pribadi silakan saja. Tetapi mengapa Anda mengatakan bahwa menyembah salib? Anda tahu dengan sangat baik bahwa di dalam kegiatan peribadatan, khususnya ini kita bicara konteksnya di Nias, ya, dan memang pada umumnya Kristen dimanapun berada itu tidak menyembah salib. Tapi karena kita sama-sama berasal dari Kepulauan Nias, mari kita bicaranya di konteks Nias saja. Di Nias tidak ada satu kegiatan peribadatan yang melakukan penyembahan terhadap salib, dan Anda tahu itu dengan sangat baik. Tetapi mengapa Anda bohong? Kemudian mengenai keselamatan di dalam keyakinan kami, karena Anda sekarang bukan lagi orang Kristen, perhatikan ya, sebagaimana dinyatakan oleh Alkitab. Misalnya saja dalam kitab Efesus pasal 2 ayat 7, 8, dan 9 dengan sangat jelas disampaikan bahwa keselamatan itu semata-mata adalah anugerah Allah. Lalu mengapa kemudian kita perlu beribadah, perlu bergereja, perlu berdoa, perlu menyembah Tuhan? Ini hanya sebagai bagian dari kita mengucap syukur, juga serta sebagai bukti bahwa kita adalah orang-orang yang telah berada di dalam kebenaran, yang telah memperoleh kasih karunia, yaitu diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Itulah sebabnya di dalam agama Kristen, keselamatan itu sepenuhnya adalah kasih karunia Tuhan, dan segala perbuatan baik yang kita lakukan, baik terhadap sesama kita maupun juga dalam hal kegiatan peribadatan, dalam hal hidup untuk menyembah Tuhan, ini semua adalah sebagai bagian dari kita bersyukur atas apa yang sudah Tuhan berikan. Dan karena itu Anda juga tadi mengatakan, oh di dalam agama Islam sekarang Anda menjadi mengenal nabi-nabi, rasul-rasul, ya, dan Anda mengatakan bahwa itu di dalam keyakinan orang Kristen nggak ada. Ini membuktikan bahwa Anda tidak membaca Alkitab dengan baik. Baca kitab Kejadian sampai kepada kitab Wahyu. Terlalu banyak nabi dan rasul yang dibicarakan dalam situ. Jadi selama ini yang Anda baca itu yang dari mana?
Mengapa Anda bisa mengatakan demikian? Dan dulu kan ketika kita SMA, kan kita sering diminta ataupun dikasih tugas oleh guru untuk membaca Alkitab, untuk membuat tugas-tugas pendidikan agama, tetapi Anda mengapa menyampaikannya bertolak belakang? Anda sangat tahu bahwa dalam keyakinan orang Kristen, ini kalau benar Anda pernah membaca Alkitab ya, kita pernah belajar tentang kisah hidupnya Abraham, kita belajar tentang kisah hidupnya Musa, kita belajar tentang kisah hidupnya nabi-nabi seperti Yeremia, Daniel. Lalu mengapa Anda mengatakan bahwa di dalam agama Kristen, oh mereka tidak mengenal nabi-nabi itu? Yang penting satu saja, Yesus. Betul, di dalam keyakinan kami, orang Kristen, satu-satunya yang menjadi juru selamat umat manusia untuk bisa masuk ke dalam kerajaan surga, itu hanya Tuhan Yesus sendiri. Dan pengakuan seperti ini bukan semata-mata karena orang Kristen mau membuat pengakuan, tetapi ini berdasarkan apa yang dikatakan, dan hal itu tertera sangat jelas di dalam Alkitab. Misalnya saja dalam kitab Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-6. Di dalam keyakinan kami orang Kristen, keselamatan itu adalah dipastikan. Dan Anda tadi juga mengatakan bahwa orang Kristen itu menyesatkan. Pikiranmu yang tersesat, Periuskia, bukan orang Kristen. Anda mengatakan orang Kristen itu sesat karena mereka menyembah salib. Ini pun Anda katakan sesat, padahal apa yang Anda sampaikan itu bohong. Makanya saya sebut Anda, pikiranmu lah yang sesat, hatimu lah yang sesat. Mengapa Anda menyampaikan sesuatu yang jelas-jelas Anda tahu itu tidak seperti yang diyakini, tidak seperti yang ada di dalam agama Kristen, tapi kemudian Anda menyampaikan itu seolah-olah ada di dalam agama Kristen. Karena itu Periuskia, saya berharap konten ini Anda tonton dengan baik. Nanti akan saya share di grup kita supaya Anda bisa melihatnya dan kemudian Anda bisa menontonnya. Jadi pesan saya untuk Anda adalah, sebaiknya sahabat saya, teman saya Periuskia, Anda bertobat ya. Karena apa yang Anda sampaikan itu adalah bertolak belakang dengan kebenaran, tidak seperti yang diyakini di dalam keyakinan kami orang Kristen. Dan oleh karena itu pada kesempatan yang sangat baik ini saya kembali mengajak teman saya Periuskia untuk kembali bertobat dan kembali kepada jalan yang benar. Sebab kamu pun sangat tahu bahwa ketika Anda mengatakan orang Kristen itu menyembah salib, tidak percaya kepada nabi-nabi, tidak percaya kepada rasul-rasul, Anda tahu bahwa Anda sedang berbohong. Sebab semuanya itu ada di dalam Alkitab kami, mulai dari kitab Kejadian sampai kepada kitab Wahyu. Dan Anda pun juga tahu selama kita berada di Kepulauan Nias, ketika kita mengikuti kegiatan peribadatan, Anda sangat tahu bahwa di dalam liturgi kegiatan peribadatan tidak ada satu bagian yang mana kita melakukan penyembahan terhadap salib. Dan oleh karena itu Periuskia, pada kesempatan yang sangat baik ini, mari bertobat, kembalilah kepada jalan yang benar. Jangan berbohong. Bagi saya, ketika Anda memutuskan untuk menjadi mualaf, ya silakan saja, itu adalah keputusanmu. Tetapi terkait dengan kesaksianmu, karena ini ada hubungannya dengan iman Kristen, Anda harus bertobat. Jadi sekian teman-teman, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Shalom.